Dan untuk mengelaborasi hal ini kami telah terhubung melalui sambungan Zoom bersama Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi yang saat ini tengah berada di New York, Amerika Serikat. Selamat pagi Bu Retno. Selamat pagi Jakarta dan selamat malam dari New York. Sehat Mas Roland? Sehat. Ibu bagaimana, sehat? Alhamdulillah sehat, terima kasih. Ya, Bu Menlu, Presiden Jokowi telah menyampaikan pidato pada SMU PBB ke-76. Apa pesan utama Presiden terkait pandemi yang masih melanda dunia saat ini? Jadi tadi sudah sedikit disampaikan bahwa sebenarnya pesan Presiden tertuju atau terfokus pada 4 hal. Tetapi pesan-pesan ini adalah sebenarnya pesan untuk menjawab kegelisahan yang saat ini sedang melanda masyarakat internasional. Dan setiap kali PBB mengadakan sidang, tentunya masyarakat internasional berharap banyak bahwa sistem multilateralisme yang diwakili oleh PBB dapat memberikan jawaban dari permasalahan-permasalahan mereka. Nah, ada 4 hal yang Presiden tekankan perlu kerjasama dunia untuk mengatasi situasi yang sangat penuh tantangan saat ini. Pertama, terkait dengan pandemi dari aspek kesehatan. Nah, di butir pertama ini, di hal pertama ini, Presiden menyampaikan bahwa kita harus dapat memberikan harapan kepada rakyat bahwa pandemi ini dapat diatasi. Nah, kita memang sudah hampir 2 tahun berada dalam pandemi ini, sampai saat ini masih belum dapat diatasi pandeminya. Dan salah satu hal yang menghambat, tadi Presiden mengatakan bahwa hambatannya antara lain adalah adanya gap vaksin, gap vaksinasi antara negara maju, negara berkembang, adanya diskriminasi vaksin, adanya politisasi vaksin, dan lain sebagainya. Dan Mas Roland, selama berlangsungnya SMU PBB ini, hampir semua kepala negara, pemimpin-pemimpin dunia, dan dalam pertemuan-pertemuan bilateral, semua orang hampir sama menyatakan kegelisahannya mengenai gap vaksin yang cukup besar ini. Terutama pada saat saya bicara dengan rekan-rekan saya dari Afrika, mereka mengatakan betapa besarnya gap vaksin. Jadi oleh karena itu, tantangan ini harus diselesaikan. Yang kedua mengenai masalah recovery, mengenai pemulihan ekonomi. Pesan Presiden adalah bahwa kita baru akan dapat bicara pemulihan ekonomi kalau kita bisa menyelesaikan pandemi. Dan untuk pemulihan ekonomi, sekali lagi Presiden menekankan pentingnya kerjasama. Jadi sekali lagi kerjasama untuk pemulihan ekonomi. Hal yang ketiga yang disampaikan oleh Presiden adalah tekanan kepada ekonomi hijau, ekonomi sustainable ekonomi. Nah, di sini Presiden mengatakan bahwa komitmen terhadap ketahanan iklim, pembangunan rendah karbon, dan teknologi hijau dari pihak Indonesia cukup jelas dan tegas. Tetapi kalau kita mau bicara mengenai dunia, diperlukan kerjasama. Antara lain melalui pemberdayaan kepada negara berkembang, sehingga negara berkembang dapat melakukan transformasi energi dan teknologi. Dan yang keempat, Presiden mengatakan sebenarnya jangan lupa tetap fokus untuk melawan intoleransi, konflik, perang, dan sebagainya. Karena kita tahu pada saat kita sedang sibuk mengatasi pandemi, jangan pernah lupa bahwa perdamaian, keamanan, stabilitas tetap penting artinya. Ya, lalu apa upaya Indonesia, Bu, untuk memperjuangkan kesetaraan vaksin? Kita dari sejak awal, Mas Roland, kita sangat konsisten bekerja menyuarakan mengenai kesetaraan akses vaksin bagi semua. Jadi pada saat diplomasi kita bekerja untuk mendapatkan akses vaksin bagi kebutuhan rakyat Indonesia, di saat yang sama kita bekerja juga untuk menyuarakan atau memperjuangkan kesetaraan akses vaksin bagi semua negara. Oleh karena itu, sebagai salah satu co-chairs dari COVAX AMC Engagement Group, COVAX Facility, saya memiliki tanggung jawab moral untuk terus memperjuangkan kesetaraan akses vaksin ini. Karena kita tahu bahwa ada COVAX Facility yang berusaha untuk membantu semua negara mendapatkan vaksin gratis bagi negara
menengah dan berpenghasilan rendah, dan targetnya sebenarnya memberikan 20% dari penduduk secara gratis. Dan target untuk tahun ini, COVAX Facility dapat mendistribusikan 2 miliar dosis vaksin. Tetapi karena ada berbagai macam perkembangan, kendala, di antaranya adanya restriksi-restriksi, adanya kepemilikan vaksin yang jauh lebih besar melebihi populasi dari negara tersebut, maka target 2 miliar tersebut tampaknya belum akan dapat terpenuhi. Hitungannya adalah sampai akhir tahun ini COVAX Facility akan dapat mendistribusikan 1,4 miliar vaksin. Nah, kalau kita lihat dunia, Mas Roland, ada 6 miliar vaksin yang sudah di-administer di seluruh dunia. 80% diantaranya dimiliki oleh negara maju. Dan saya baru bicara dengan teman-teman Afrika, rata-rata mereka baru dapat memvaksinasi 2% dari penduduknya. Jadi kita kelihatan sekali gap antara negara maju dengan negara berkembang. Nah, caranya kita bicara dengan negara maju agar mereka dapat memberikan dose sharing. Jadi membagi dosis vaksin yang mereka miliki yang berlebihan kepada negara-negara negara berkembang melalui COVAX Facility. Karena kalau yang dihimpun uang ini belum tentu di situasi ini dapat membeli vaksin karena vaksinnya masih terbatas. Tetapi yang diperlukan apabila Anda memiliki vaksin yang lebih, maka bagilah melalui COVAX Facility. Dan kita juga bergerak melalui WTO, Mas Roland. Dan Jokowi juga menyinggung mengenai presidensi G20 tahun depan. Apa saja sih prioritas-prioritas Indonesia? Jadi mengenai G20, Presiden memulai dengan menyampaikan tema yang akan diusung Indonesia, yaitu Recover Together, Recover Stronger. Nah, di dalam payung besar tema tersebut sebenarnya ada 2 kata inti. Yang pertama adalah mengenai recovery, pemulihan. Memang kita ingin dunia pulih. Tetapi pulih yang kita inginkan adalah pulih bersama dan merata. Karena untuk tahun 2021 saja beberapa negara sudah mengalami pemulihan, tetapi tidak merata. Nah, oleh karena itu Indonesia ingin pulih bersama. Yang kedua adalah mengenai inklusivitas. Ini sangat penting sekali. Dan Presiden mengatakan bahwa selama presidensi Indonesia, maka Indonesia tidak akan hanya memperjuangkan kepentingan negara anggota G20, tetapi juga semua negara, utara, selatan, besar, kecil, maju, berkembang, bahkan negara-negara kepulauan kecil yang ada di Pasifik, yang ada di Karibia, mendapatkan perhatian oleh Presiden. Dan ini adalah untuk pertama kalinya G20 memberikan perhatian kepada small island states, negara-negara kepulauan kecil. Nah, untuk prioritasnya ada 5 prioritas besar. Satu mengenai masalah productivity, yang kedua resilience dan stability, yang ketiga sustainable growth, yang keempat adalah mengenai masalah kemitraan, dan yang kelima adalah kepemimpinan global secara kolektif. Jadi sekali lagi kalau semua itu disederhanakan, 2 kata kunci, pemulihan dan inklusivitas. Baik, terima kasih Bu Menlu Retno Marsudi sudah bergabung bersama kita. Salam sehat selalu, Bu. Terima kasih, sehat selalu.